70 kurang ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abahi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ila al malaikatil muqarrabin wa syuhada wa salihin summa ila Muhammadin wa ila ruhin. Qulihim ajma'in al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yamna'uha zawju sauma naflin mutlaqin walahu qat'uhu in syara'at fihi fa in abad bi an fa'alathu ala khilafi man'ihi fanashizatun fil adhar li imtina'iha minat tamkini bima fa'alathu. Dan mencegah akan istri oleh suami akan berpuasa sunat yang mutlak, dan boleh bagi suami memutuskannya puasa jika telah masuk ia istri dalam berpuasa. Jadi bagi seorang suami boleh melarang istrinya untuk berpuasa sunat, tapi bukan ada nama wateka pegah puasa sunat mandum-mandum puasa sunat jitamong. Tidak. Jadi puasa sunat itu ada kaitnya. Naflin mutlaqin, kait di dalam. Jadi sunat yang mutlak. Jadi nasi sunat yang kan sunat mutlak. Lawan sunat mutlak, sunat muqayyad. Putra muqayyad nya kait baik kait dengan water, kait dengan sebab dan sebagainya. Kait dengan water. Okay, puasa Sya'ban, puasa Asyura, puasa Arafah, puasa, tapi puasa Senin Kamis yan anak kira nya kita menglang sunat mutlak puasa Senin Kamis. Sebab puasanya puasa berulang-ulang. Tidak ada Senin ini, Senin depan. Masih ada waktu. Tidak ada hari Kamis, Kamis depan. Tapi sunat-sunat lagi yang Asyura dihitung 3. Arafah dihitung 3 mdume. Maka nyan sunat yang lagi nyan yang hanya situng 3 sempit water nyan hana punan sunat mutlak. Jadi ini beda-beda. Jadi yang sunatnya sunat mutlak tanpa kait apa-apa, tiba-tiba berpuasa. Seperti puasa Nabi, karena tidak ada yang dimakan ya niat puasa. Hanapu pajuhli, niat puasa. Atau menyadanya nasi pupajuh tapi dah puasa katanya. Puasa tanpa sebab apa-apa, musuh kebetulan musuhnya uro Senin. Musuh ke uro Senin, uro Minggu. Puasa. Puasa apa? Puasa sunat. Ya yang laginya ke yang tidak boleh. Apabila di suami melarang. Ya. Jadi boleh suami melarang berpuasa sunat, yaitu sunat mutlak, itu bukan sunat muqayyad. Dan boleh bagi suami memutuskan puasa jika istri telah masuk dalam berpuasa. Ini kalau puasa yang cerita haji kan? Dia hitam, besok jangan puasa. Tapi kalaupun sudah berpuasa, suami juga
boleh. Mau nyuruh untuk membatalkannya. Buka ayo gede. Dah. Jut. Jadi hana larangan ba agama untuk pubata yuwa pubata puasa. Puasa sunat mutlak. Fa'in abad, maka jika enggan ia isteri, surah je dengan bahawa memperbuat ia akan puasa atau sebalik larangannya suami. Walaupun sudah dilarang, ya dia biasa tetap berpuasa. Nyan fana cizatun, nyan termasuk isteri yang nusyud menurut pendapat Adhar. Kenapa dikatakan isteri yang nusyud? Liimtina'iha minat tamkini bima fa'alathu, karena membangkangnya istri daripada tamkin, atau karena tertegahnya istri daripada tamkin. Dia menolak untuk tamkin. Kadang di suami pingin bersenang-senang dengan istri, pingin bercumbu dengan istri, atau pingin berjima dengan istri, sebab berpuasa terhalang. Maka dengan puasa istri kalau sampai berjima kan batal puasa. Dia nggak mau batal puasa. Dia tidak mau berjima, tidak mau tamkin pada suami. Sehingga dengan demikian dia dianggap sudah nusyud. Tapi persoalannya tidak sampai di sini saja. Jadi banyak persoalan yang menyangkut sampai dia kepada nusyud. Jadi ada syarat-syarat tambahan. Kenapa dia dikatakan sampai nusyud? Dia tidak mau menyerahkan dirinya kepada suami. Suami sudah melarang. Melarang pun dia ada tujuannya, bukan hanya larang-larang saja. Jangan puasa, jangan puasa. Lantas kalau tidak berpuasa, kita ngapain? Ya nggak apa-apa, pokoknya jangan puasa. Jadi bukan larangan-larangan yang demikian yang menyebabkan istri nusyud. Dia ada hal-hal syar'i yang memang memperbolehkan istri meninggalkan puasa. Ya, termasuk patuh kepada suami. Suaminya melarang. Larangan pun punya sebab, bukan hanya larang-larang saja. Apa sebabnya? Dia mungkin ingin berjima dengan istrinya. Sehingga kalau dia berpuasa terhalang untuk berjima. Ya, dia harus membatalkan puasanya. Nah, kalau memang dia nggak ngapain-ngapain sama istrinya, ini larangan tersebut tidak mesti dipatuhi. Kenapa? Misalnya hanya larang saja, dia di rumah, kalau misalnya pekerjaan rumah, mencuci atau sebagainya, yang memang misalnya itu adalah sudah disuruh sama istri, dia bisa mengerjakan walaupun dengan berpuasa. Jadi larangan-larangan yang membolehkan suami larang karena dia mungkin ingin berjima dengan istrinya, boleh. Tapi kalau misalnya sama istri pun ada hal-hal yang memang dia boleh mematuhi suaminya untuk membuka puasanya. Apa contoh? Misalnya ya suaminya lagi butuh, maka dia boleh. Tapi kalau suami pun tidak butuh atau suami pun terhalang untuk berjima, misal suami lagi ihram, walaupun dia masih di rumah tapi dia sudah niat ihram haji atau ihram umrah, pokoknya sudah berihram. Dalam ihram dilarang berjima. Maka sama dengan suami pun tidak bisa berjima, ada halangan. Maka istri pun kalau memang suaminya berhalangan tidak bisa bersetubuh, dia tidak masalah berpuasa dan tidak ada masalah dengan larangan suami. Jadi bukan hanya larang-larang saja, tapi suami ketika melarang ada tujuan. Kenapa dia melarang? Bisa dipahami Muklis? Jika bukan nama larang di atas larang, asal sudah larang tidak boleh. Dia ada hal-hal yang larangan tersebut diterima secara agama.
Misalnya dilarang, tapi dia pun tidak bisa bersetubuh. Jadi tidak ada guna larangan. Suami terhalang bersetubuh. Atau juga istri. Jadi halangan ada sama istri. Misalnya istri tidak bisa diwata, tidak bisa bersetubuh. Karena apa? Karena dia ada semacam aib lah, tersumbat daging atau tulang, sehingga istri yang ini tidak bisa diwata. Sama dengan tidak ada faedah ketika suami melarang istrinya. Karena apa? Karena suami juga tidak bisa bersetubuh dengan istrinya. Maka yang ada halangan-halangan tersebut tetap tidak mengapa istri melaksanakan puasa sunat. Karena yang dimaksud dengan tamkin di sini, istri menyerahkan diri kepada suami dalam hal untuk istimta, bersenang-senang sampai bersetubuh. Bisa dipahami? Jadi boleh suami melarang istrinya untuk berpuasa sunat. Yang sunat ini sunat mutlak, bukan sunat yang waktunya terbatas, seperti Asyura, Arafah, Syawal dan sebagainya. Menyepuasa yang lainnya tidak mengapa istri berpuasa. Tapi kalau memang walaupun puasa yang harinya sempit, lagi yang Asyura, Arafah, andai kapan pun suami melarang, tetap melarang. Karena apa? Karena dia memang ingin bersetubuh. Ya, istri juga tidak boleh. Tidak boleh. Yang puasa sunat. Jadi tergantung nanti suami ketika dia melarang untuk tujuannya apa. Jadi persoalannya dengan nafkah, apabila pun puasa-puasa yang sempit harinya, si istri tetap puasa dia. Puasa Asyura, puasa dia walaupun dilarang. Puasa Arafah tetap puasa dia walaupun dilarang. Dalam hal nafkah, apakah gugur nafkahnya karena sebab dia menentang keinginan daripada suaminya? Kalau memang puasa tersebut adalah puasa yang memang sempit harinya, tidak ada hari lain, harus tunggu tahun depan, maka nafkahnya tetap tidak gugur. Tengku Arif, istri yang berpuasa sunat, sunat tersebut sunat yang memang waktunya sangat terbatas, hanya setahun sekali. Kalau istri pun tetap puasa, nafkahnya tetap tidak gugur. Tapi kalau puasa Senin Kamis, puasa-puasa sunat mutlak yang tidak ada kait apa-apa, suami melarang tapi istri tetap berpuasa, ini menyebabkan nafkahnya gugur. Gusti, tak ada perayaan. Wasanila li'annaha fi qabdatihi walahu ikhrajuha minhu mata sya'a. Menurut pendapat yang kedua, tidak nusyud. Istri tetap tidak nusyud walaupun dia menolak daripada perintah suami untuk membatalkan puasanya. Tidak nusyud. Kenapa? Li'annaha fi qabdatihi. Karena istri dalam kekuasaan suami. Tetap dia masih berada dalam kekuasaan suami. Walahu ikhrajuha mata sya'a. Dan boleh bagi suami untuk mengeluarkannya istri dari puasa kapan-kapan menghendaki ia. Nah, di sini ada sedikit perbedaan. Yang pertama dikatakan nusyud karena istri tidak mau menyerahkan dirinya kepada suami. Pendapat kedua tetap tidak dianggap nusyud karena dia masih bersama suaminya. Dan suami pun kapan saja bisa mengeluarkannya daripada puasa. Kiban cara yang aku punya kamu, putau laju puasa batal ke dah. Sebab yang hanjit sekali puasa Ramadan, yang hanjit. Apabila pun terjadi hal yang lain, raya masalah kafarah. Tapi kalau puasa-puasa sunat tidak mengapa. Batal puasa sebab apa? Bukan sebab makan minum. Batal sebab berjima. Berarti suami sudah mengeluarkan istrinya daripada berpuasa.
Maka dengan demikian dia tidak dianggap nusyud karena dia masih dalam kekuasaan suami. Berapa minit kajian nikah apa?